Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafid dari mahasiswa Akademi Bahasa Asing. Di sini saya akan membahas tentang pengertian tilang dan prosedur tilang tersebut. Di akhir video nanti saya berikan contoh yang mana tilang yang salah dilakukan oleh oknum polisi. Lanjut, mari kita bahas tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh Polantas dari pelanggar. Lalu apa saja yang disita oleh Polantas? Barang bukti yang boleh disita oleh Polantas adalah SIM, STNK, STCK, dan kendaraan bermotor. Wow. Selain 4 jenis barang tersebut, Polantas dilarang menyita. Misalnya, rekan-rekan tertangkap tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM, maka Polantas akan menyita kendaraan rekan-rekan. Jangan rekan-rekan merayu Polantas untuk menyita KTP atau mungkin memberi jaminan HP ke Pak Polantas. Itu salah besar. Dan bagaimana sih proses tilang itu sendiri bekerja? Sebagai ilustrasi saya contohkan proses yang terjadi di unit Lantas Polsek. 1. Tilang diambil oleh Bintara Tilang Polsek dari Satuan Lintas Polrestabes. 2. Masing-masing buku tilang dicek kelengkapannya. 3. Setelah diperiksa, buku tilang diberi stempel kesatuan untuk menunjukkan tilang tersebut digunakan untuk kesatuan mana, serta stempel staf untuk menandakan bahwa tilang tersebut sah diketahui oleh Kapolsek. Jadi apabila rekan-rekan ditilang, perhatikanlah stempel pada pojok kanan atas tilang tersebut untuk mengetahui polisi satuan mana yang telah menilang rekan-rekan. Hal ini berguna juga menyelesaikan tilang dengan alternatif. Nomor 4, tilang digunakan untuk proses razia. Apa yang harus dilakukan saat kena tilang? Pertama, rekan-rekan harus tenang, jangan panik, atur nafas, yakinlah bahwa tilang adalah bentuk tip piring atau tindak pidana ringan, di mana umumnya sanksi yang dikenakan adalah denda, bukan penjara. Jadi santai aja. Parkir kendaraan di tempat aman, kunci stang bagi kendaraan roda 2 kalau saat razia banyak pelanggar yang terjaring. Tangan jahil bisa saja terjadi karena petugas polisi saat itu konsentrasi memeriksa kendaraan dan pengendara. Jadi amankan kendaraan sendiri dulu. Pastikan petugasnya membawa buku tilang. Langkah ini dibutuhkan untuk mengenali oknum yang tidak membawa buku tilang, hanya menakut-nakuti pelanggar akan sidang lalu mengajak damai. Rekan-rekan wajib mengetahui alternatif penyelesaian tilang. Berikut saya kasih alternatif. Di sini ada 4 alternatif. Yang pertama, alternatif pertama. Pelanggar mengakui pelanggaran telah dilakukan dan akan menyelesaikan perkara tilang di pengadilan. Alternatif ini pelanggar akan menerima lembar berwarna merah. Yang mana merah itu untuk pelanggar. Alternatif kedua, pelanggar mengakui pelanggaran telah dilakukan dan akan menyelesaikan denda tilang di Bank BRI. Alternatif ini petugas akan menulis denda tertinggi yang dikenakan oleh UU pada lembar tilang. Dikatakan ini denda maksimal nominalnya sebesar 1 juta rupiah jika pelanggar berkenan dan bisa. Caranya tinggal diberi membayar ke Bank BRI, kemudian tanda bukti tersebut dikasih ke satuan yang menilang. Alternatif ketiga, pelanggar mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh dan akan menetapkan denda kepada petugas Polri. Alternatif ini ditujukan bagi pelanggar dari luar kota yang tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan sidang di pengadilan maupun di Bank BRI. Kalaupun rekan-rekan memilih alternatif ini, pastikan petugasnya menulis identitas dan rekan-rekan di lembar tilang. Jangan sampai uang rekan-rekan diambil namun lembar tilang tidak tertulis. Ini berguna untuk menghindari adanya anggapan pungli.
Namun alternatif ini sering terjadi bahan oleh media atau LSM yang menjatuhkan pelantas dengan mengambil gambar saat pelanggar. Sangat disayangkan. Pelanggar bebas memilih apakah dia dititip denda kepada petugas Polri atau kembali ke alternatif yang pertama tadi. Alternatif yang keempat, pelanggar tidak mengakui pelanggaran yang ditujukan kepadanya dan pelanggar tidak mau tanda tangan. Wow. Ini akan diselesaikan di pengadilan dengan mempertemukan petugas yang menilang dengan pelanggar yang merasa tidak bersalah. Penyelesaian alternatif, pelanggar akan menerima 2 lembar sekaligus, yakni merah dan biru. Bagi petugas polantas, mohon camkan baik-baik dan pernah memaksa pelanggar untuk tanda tangan. Pelanggar tidak wajib menandatangani lembar tilang apabila dia ingin mengajukan banding di pengadilan. Oke, tadi itu alternatif yang bisa alternatif dalam proses tilang dari kita sebagai pengendara. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bentar. Dulu. Kenapa Pak? Nah, kenapa kamu udah pakai helm? Jadwalnya harus pakai helm terus. Oh tadi saya kan rumah saya ini kan lagi deket aja. Ya, Ya terus. sekitar 10 meter loh. Saya itu cuman beli. Aduh aku lupa lagi bawa Indomie. Gini Pak, tadi saya beli Indomie saja. Cuman pas kebetulan saya itu lupa bawa helm kami terdekat. Saya kira tidak ada razia di sini Pak. Udah ada tunggu razia. Pokoknya udah pakai helm ya, mohon maaf harus ada tilang penilang gini. Apa saya lupa. Terus mana surat? Kalau enggak, Kebetulan saya nggak bawa juga Pak suratnya. ya Allah, sudah pakai helm, surat enggak bawa semua. Foto-foto gitu, HP enggak bawa juga. Nggak bawa Pak. Ya Allah, bawa diri doang. Iya saya nggak tahu bahwa ada razia di sini. Terus gimana ya Pak? Wah ini kan gede Pak surat penilangannya. Iya sih gede sih, lumayan 200 lebih. Waduh saya nggak bawa uang Pak. Jadi gimana ini? Gini saja Pak. Bolehkah saya pulang dulu buat ngambil uang? Jauh enggak? Ya sekitar 10-20 menit sih Pak. Sama betul, dan ada waktu banyak saya. Kalau mau saya rekening aja, transfer ke saya, nanti saya untuk penilangan saya cuma beres. Soalnya saya ada di jadwal juga. Ini Pak, ini kan pelanggaran saya ya termasuk Bapak ya kan ini termasuk berat Ya, dan sekitar berapa tadi Bapak bilang mau maaf berapa Pak? 200 lebih. Waduh. Gimana ya Pak? Kira tidak tilang saya tidak segitu. Gimana ya Pak caranya? Bapak ada Kalau gitu, kayak apa yang bilang itu? Temanku ada juga kebetulan. Ya sudah kalau gitu, rekeningnya transfer ke saya. Oh, Nanti gitu kau bayar ya, Pak? 100 saya nanti. itu tidak apa-apa Pak, tidak memenuhi prosedur dari pihak Bapak. Aman. Temanku juga ada juga sudah beres. Oh gitu ya Pak. Ya sudah Pak, saya nanti bolehkah saya pinjam HP Bapak buat saya Oh. transfer Oke, siap. ke ini saya kebetulan saya juga hafal. Udah ya Pak, 100.000. Coba saya lihat. Oke, ini nomormu ya. Iya. Oke, siap. Nanti saya kabarin lagi ya. Oke. Udah beres. Saya mohon maaf ya Pak, saya pergi dulu ya. Dan ulangin lagi. Oke siap Pak. 100.000 lumayan itu. Iya, Pak. Kan? Udah. Sip.